pagi bagi kita semua. Selamat datang di kelas bahasa bersama saya, Miss Ira Novita Situmorang SPD, biasa dipanggil Miss Ira. Saya mengaku mata pelajaran Bahasa Indonesia di SS1 dan SS2. Nah, pada semester ini kita akan mempelajari beberapa bab. Yang pertama adalah afiksasi, yang kedua adalah teks laporan hasil observasi, yang ketiga adalah teks eksposisi, yang keempat adalah teks anekdot, dan yang kelima adalah teks hikayat. Nah, untuk pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai topik afiksasi. Miss akan menjelaskan mengenai afiksasi. Afiksasi itu apa? Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan yang berasal dari kata afiks. Afiks adalah imbuhan. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia ada 4 jenis imbuhan. Yang pertama itu ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks. Prefiks disebut juga dengan awalan, infiks disebut juga dengan sisipan, sufiks disebut juga dengan akhiran, dan konfiks adalah perpaduan antara awalan dan akhiran. Untuk slide yang ketiga, di sini dijelaskan bahwasannya ada jenis-jenis prefiks ataupun awalan. Nah, untuk prefiks atau awalan yang pertama yaitu adalah di. Nah, di sini contohnya ditambah kakak. Kakak itu adalah kata kerja. Nah, ditambah kata kerja, maka itu harus digabung. Contoh, ditambah pukul, dipukul, maka penulisannya harus digabung. Yang kedua, ditambah kata keterangan atau keterangan tempat. Nah, jika di bertemu dengan kata keterangan, maka harus dipisah. Contoh, di sekolah, di spasi sekolah harus dipisah, jangan digabung. Untuk yang kedua ada ke, di mana ke ini jika bertemu dengan kata benda, KB, kata benda, ditambah dengan akhiran maka harus digabung. Contohnya, di sini bukan hanya kata benda, bisa juga kata sifat. Nah, contohnya ke tambah kata sifat, saya akan berikan contoh kata sifat baik, ditambah lagi akhiran an, kebaikan. Untuk yang contoh kedua, ke tambah kata keterangan, itu harus dipisah. Misalnya ke rumah, ke sekolah, ke medan, itu harus dipisah. Yang ketiga ada ter, di mana ter ini banyak maknanya, yaitu seperti terbawa, terpegang, ya, terjatuh, itu semuanya artinya adalah sengaja. Dan yang kedua ada tercantik, artinya paling. Untuk ter, jika bertemu dengan awalan kata r, terajin, teramah, maka r-nya tetap 1 bukan 2. Nah, itu untuk yang ter. Selanjut pada slide berikutnya yaitu me, di mana me ini banyak sekali perubahan jika dia bertemu dengan kata-kata yang awalannya juga berbeda, awalan hurufnya. Contoh, me akan berubah menjadi mem jika dia bertemu kata yang awalnya dari huruf B, P, F, dan V. Contoh kata dari B yaitu bawa, membawa. Nah, itu adalah perubahan dari awalan me. Lalu ada men. Saya berikan satu contoh dari huruf J. J, misalnya jahit, menjadi menjahit. Untuk me akan tetap menjadi me jika dia bertemu dengan kata yang awalnya R, N, M, W, L, dan Y. Contohnya dari huruf L, melarikan. Nah, saya berikan akhiran lagi kan. Atau lihat, melihat. Jadi tidak ada perubahan dari awalan me. Kemudian me akan berubah menjadi meng jika bertemu dengan H, K, R, K, H, G ataupun huruf vokal. Huruf vokal ini contohnya adalah A, I, U, E, O. Nah, untuk meng saya berikan contoh dari H, yaitu hantu.
diakhiri dengan i, menghantui. Atau saya berikan juga contoh dari huruf vokal, yaitu yang a, misalnya ajar, mengajar. Dan berikutnya me berubah menjadi meny jika dia bertemu dengan kata yang awalannya itu adalah huruf s. Ya, misalnya me tambah sapu menjadi menyapu. Ingat, jadi bukan mensapu. Kenapa? Nah, K, T, S, P jika bertemu dengan me jika bertemu dengan huruf K, T, S, P harus hilang, artinya meluruh, dihilangkan. Nah, jadi kasus pada me, misalnya kita berikan dengan P, misalnya pukul. Yang benar adalah memukul, bukan mempukul. Begitu juga dengan KTSP, berarti kita cari K. Ya, misalnya ada meng ya. Nah, K ini contoh katanya misalnya kutuk. Nah, yang benar adalah mengutuk, bukan mengkutuk. Kecuali huruf keduanya adalah konsonan, contohnya KR. Nah, kata yang huruf keduanya konsonan, contohnya kritik. Jadi bentuknya tetap mengkritik, bukan mengkritik. Lalu tadi K udah, terus S sudah, T. Nah, me berubah menjadi men jika bertemu T. Misalnya tampol menjadi menampol, bukan mentampol. Tapi jika huruf kedua dari T itu adalah konsonan seperti R, misalnya transfer, maka penulisannya tetap harus ada T, mentransfer, bukan mentransfer. Mentransfer harus ada T-nya. Nah, ingat, KTSP meluruh atau hilang me-nya. Nah, itu jika huruf keduanya vokal. Jika huruf keduanya konsonan, maka bentuknya tetap. Contoh saya berikan sekali lagi, memproses, mentransfer, mengkritik. Ya. Kemudian ada yang me, dia akan berubah menjadi menge jika bertemu dengan satu suku kata. Nah, misalnya bom, tik, pel, lem, cat, cap, las, dan lain sebagainya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini kan satu suku kata itu sekali bilang. Bom, tik, itu kan sekali bilang. Itu artinya satu suku kata. Jadi mengebom, bukan membom. Mengetik, mengepel, mengelem, mengecat, mengecap, mengelas. Jadi kalau tadi di atas me berubah jadi mem jika bertemu dengan kata B, misalnya bunuh. Bunuh itu dua suku kata. Jadi tidak berlaku satu suku katanya. Nah, lalu ada prefix ber. Ber ini sangat jarang sekali kasusnya. Jadi misalnya bertemu, belajar. Lebih sering bertemu dengan kata ajar, jadi bentuknya jadi belajar. Lalu se ini juga sering keluar dalam soal. Misalnya pertanyaannya, dia serumah denganku. Apa makna serumah? Apa makna serumah? Yaitu satu. Nah, kemudian ada per dengan pe. Nah, per dengan pe, misalnya ada kata tani. Nah, tani itu cocoknya di per atau di pe? Tentu saja di pe, menjadi petani. Sementara per cocoknya itu pertanian. Jadi per dengan pe hanya sesuaikan saja kata-kata mana yang cocok untuk penggunaan per dengan pe. Nah, itu dia untuk yang prefix. Kemudian ada infix, di mana infix ini adalah kata-kata dasar yang disisipi. Infix itu artinya sisipan, kata-kata dasar yang disisipi oleh kata di mana dia diletakkan di tengah. Ada 3 contoh infix, L, M, R. Nah, kamu bisa lihat contoh pada PowerPoint saya, ada banyak contoh. Saya hanya berikan satu saja per contoh, yaitu L.
Tunjuk jika dimasukkan di tengah-tengah setelah kata T, setelah huruf T, maka menjadi telunjuk. Jari jika dimasukkan atau disisipkan M menjadi jemari. Gigi disisipkan R menjadi gerigi. Begitu juga dengan kata-kata yang lainnya. Ada juga satu infiks yang sangat jarang, yaitu infiks in. Pernahkah kamu mendengarkan kata kinerja? Pernah kan pastinya. Itu kata dasarnya adalah kerja. Disisipkan in, kinerja. Pernahkah kamu mendengarkan kata sinambung? Itu berasal dari kata sambung. Pernahkah kamu mendengar kata tinambah? Itu berasal dari kata tambah yang disisipkan in di tengah-tengahnya setelah kata T. Nah, itu dia contoh dari infiks. Berikutnya, sufiks. Sufiks itu adalah akhiran, di mana letaknya pasti di akhir dari kata. Ada banyak contohnya, ada asli, ada juga serapan yang awalnya itu adalah dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah i, kan, an, nya, wan, wati, man, lah, pun, kah. Nah, di sini sufiks ataupun akhiran, ya ini kamu tinggal tambahkan satu kata dasar, ditambahkan akhiran. Tawar, tawaran, tawari, tawarkan. Jadi setiap mendapat akhiran tentu maknanya berbeda. Ada yang menjadi berulang-ulang maknanya, ada yang menjadi kata perintah, ataupun ada juga yang menjadi kata benda. Itu dia. Dan ada juga sufiks serapan. Sufiks yang berasal dari kata ataupun bahasa asing, yaitu is, isme, al, saksi, if, or. Is, agamais, isme, sosialisme, al. Kira-kira contohnya apa ya, al? Nah, tentunya posisinya harus di belakang. Formal, contohnya untuk sufiks. Sasi, organisasi. Itu dari isasi, sasi juga bisa. Lalu if, misalnya dari kata pasif bagaimana? Apakah itu mendapatkan akhiran if? Pasif. Tentu tidak, karena pasif itu adalah kata dasar. Silakan kamu cari satu contoh yang bisa diakhiri if. Naif? Tidak juga, karena naif adalah kata dasar, bukan kata yang ditambahkan akhiran. Ya, tugas kamu, silakan kamu cari kata yang bisa diakhiri if. Lalu ada or, di mana or ini bisa juga mengartikan menjadi orang, orator, operator, dan lain sebagainya. Lalu ada konfiks. Konfiks sangat mudah, yaitu awalan dengan akhiran yang digabung sehingga menjadi satu arti yang berbeda. Misalnya kean, kebaikan, beran, bersamaan. Lalu saya berikan contoh beri, berkan juga bisa, mei juga bisa, mekan juga bisa, memakankan, memakani, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah dia contoh-contoh dari afiksasi, yaitu prefiks, infiks, dan sufiks ataupun juga konfiks. Nah, demikianlah penjelasan Miss kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti dari setiap dari penjelasan Miss. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, karena bertanya lebih baik daripada menyimpan ketidaktahuan. Demikianlah pembelajaran kali ini. Selamat pagi semuanya. Demikianlah materi yang saya jelaskan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan kepada saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.